Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Bus wisatawan asal Ponorogo terbakar usai berwisata ke Telaga Sarangan, Magetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab semua penumpang berhasil keluar saat bus mulai mengeluarkan asap. Bus berpenumpang 19 orang asal Ponorogo ini terbakar di Jalan Raya Pelausan menuju Poncol, tepatnya di Desa Bulu Gunung, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Minggu sore. Bus yang dikemudikan Siva Cakra Bimantara, 45 tahun, warga Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, terbakar saat melaju di jalan menanjak usai berwisata di Telaga Sarangan, Magetan. Beruntung sebelum ludes terbakar, semua penumpang bisa turun dan diminta menjauhi bus. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Jadi gini, benar tadi itu sore ada kendaraan Elf yang terbakar dari wisatawan asal dari Ponorogo, pulang dari Sarangan turun tidak pulang. Jadi awalnya kendaraan tersebut pada saat di jalan itu keluar asap. Kebetulan kendaraan tersebut berpenumpang sekitar 19 penumpang. Begitu keluar asap, kemudian minggir ke kiri, di kiri jalan untuk penumpang semua keluar. Dan tidak begitu lama asap semakin membesar dan akhirnya terbakar kendaraan tersebut. Untuk arus lalu lintas macet karena jalannya kan tidak begitu lebar, jalan kampung. Dan dari penumpang semuanya selamat dan kendaraan dari masih yang akan lewat itu berhenti dan ikut membantu untuk bisa memadamkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran ini memicu kemacetan. Lalu lintas kembali normal setelah api dipadamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, minibus memuat rombongan dari Surabaya tertabrak kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Lumajang Minggu malam. Akibatnya 11 penumpang tewas, 4 lainnya terluka. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Dr. Haryoto, Lumajang. Kecelakaan kereta api dengan minibus berpenumpang 15 orang ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelaka, Lumajang. Kejadian diduga sopir tidak mengetahui saat melintas di perlintasan sebidang ada kereta Probowangi jurusan Surabaya Banyuwangi lewat, sehingga tabrakan tak dapat terhindarkan. Kerasnya benturan membuat minibus terseret hingga 15 meter dari lokasi tabrakan. Infonya ini dari mana tadi? Dari luar kota ya? Iya, dari luar kota pokoknya. Oh iya. Oh, iya. Untuk lokasi sendiri ini ada pelang pintu emang atau tidak ada? Belum ada. Memang belum ada pelang masih di pintu. perencanaan sini. Oh gitu. Tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang melakukan identifikasi 11 korban tewas di RSUD Dr. Haryoto, Lumajang. Mereka satu rombongan baru saja pulang dari tujuan kegiatan di Banyuwangi. Untuk korban apa sudah teridentifikasi semua? Ya, semua tinggal satu laki-laki yang belum teridentifikasi. Untuk yang lain sudah teridentifikasi dengan jelas dan sebagian besar keluarga sudah menghubungi posko kami. Senin pagi lokasi kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu nomor 163 Desa Ranupakis, Kecamatan Kelaka masih didatangi warga untuk melihat dan membantu mencari barang milik korban. Bangkai kendaraan minibus sudah disingkirkan oleh petugas dan warga. PT KAI Daop 9 Jember memastikan perjalanan kereta api sudah normal. PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan duka cita yang mendalam dan menyesalkan terkait adanya insiden yang melibatkan kereta api Probowangi dengan minibus yang terjadi di jalur perlintasan nomor 63, tepatnya di kilometer 138 antara stasiun Randu Agung sampai dengan stasiun Kelaka. Akibat dari peristiwa tersebut, 11 penumpang minibus meninggal dunia, sedangkan untuk penumpang kereta api Probowangi dari Ketapang tujuan Surabaya, alhamdulillah semua selamat.
Sementara itu polisi akan kembali melakukan olah kejadian tempat perkara yang merenggut 11 korban tewas dan 4 lainnya luka berat yang seluruhnya warga Surabaya. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, isak tangis mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban kecelakaan di rumah duka asal Surabaya. Tabrakan kereta menghantam minibus di Lumajang menewaskan 11 orang. Tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah Titi Ristianti warga Surabaya tiba di rumah duka. Wanita 55 tahun ini merupakan satu di antara 11 korban meninggal dunia kecelakaan minibus dengan kereta Probowangi di Lumajang. Menurut keterangan keluarga, korban bepergian bersama teman-temannya ke Banyuwangi untuk menghadiri acara reuni. Namun naas, saat pulang keluarga mendapat informasi jika mobil yang ditumpangi keluarganya dihantam kereta api. Informasinya ke Banyuwangi itu rekreasi? Rekreasi. Itu kemana aja? Nah, itu yang saya kurang tahu, yang jelas arah ke pantai. Sudah semua selesai mungkin di tempat kafe apa gitu. Jadi ada berangkat kan mulai hari Sabtu. Rencananya minggu malam kemarin pulang. Ya, arah pulang. Ahli waris korban tewas kecelakaan maut di perlintasan kereta api Lumajang Senin pagi mendapat santunan dari Jasara Harja sebesar 50 juta rupiah. Sementara untuk korban luka-luka diberi santunan 20 juta rupiah. Pertama adalah janda atau dudanya. Jika tidak ada janda atau dudanya, anak-anaknya ya. Jika tidak ada anak-anaknya, orang tuanya. Tadi kami sudah ke rumah Titi dan Pak Soeharto. Di Ibu Titi, ahli waris adalah anak-anaknya. Di Pak Soeharto, ahli waris adalah suami. Kami sekarang lagi menyebar teman-teman tugas Jasara Harja menyebar ke seluruh kota Surabaya untuk mendatangi korban kecelakaan, datangi ahli waris korban kecelakaan. Jasara Harja masih berusaha menghubungi salah satu ahli waris korban yang diketahui tak lagi berada di Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi lain, Saudara. Seorang wanita berusia lanjut dan 3 anak-anak mengalami luka serius akibat diserang kawanan monyet liar yang masuk permukiman warga di Jember. Warga resah sebab kawanan monyet diduga jenis ekor panjang itu juga masuk rumah. Monitor Komandan, barusan di sini ada 2 ekor pagi. Sepekan terakhir teror serangan monyet liar meresahkan warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Jember. Tak diketahui dari mana asal-usulnya, monyet yang diduga berjumlah lebih dari 5 ekor kerap berkeliaran di permukiman. Tak hanya berkeliaran, kawanan primata itu juga sudah menyerang sejumlah warga. 4 warga yang terdiri seorang lansia dan 3 anak-anak mengalami luka parah akibat serangan itu. Terakhir pada Sabtu sore 18 November, monyet liar menyerang Muhammad Alvinu, seorang balita berusia 4 tahun saat bermain di sungai dekat rumahnya. Akibat serangan itu, korban menderita luka parah di kepala dan leher akibat digigit monyet, hingga harus mendapatkan belasan jahitan. Kemarin itu sore, anaknya itu sudah keluar, sudah ada di sini, Pak. Main, kan memang sudah biasa di sini. Ibunya mau nyuci. Nah, setelah mau nyuci, itu anaknya diajak pulang. Kok anaknya itu belum naik gitu loh, Pak. Setelah belum nyampe rumah si ibu, anaknya ini sudah teriak-teriak. Anaknya itu sudah banyak darah sini, Pak, lari ke sana itu anaknya. Dari ciri-cirinya diduga kawanan monyet liar yang menyerang warga ini adalah jenis monyet ekor panjang. Kalau kerang monyetnya saya rasa lebih dari 1, karena kalau melihat kejadiannya, masa secepat itu pindahnya kan? Munculnya bisa. Kalau menurut info dari warga, memang lebih dari 1. Warga nggak sempat ngejar atau gimana? Kalau warga sudah, tapi ya itu hasilnya masih tidak ada. Warga mengaku tak tahu dari mana kawanan monyet tersebut berasal. Mereka resah sebab monyet tak hanya menyerang warga di sekitar halaman, melainkan juga sampai masuk ke dalam rumah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita ke informasi ringan, Saudara. Meski sempat menganggur setelah lulus dari pesantren, Rijalullah tak patah arang. Selain mengajar mengaji kepada anak-anak di Kabupaten Probolinggo, dirinya menjadi pelukis dari daun jati. Tak main-main, usahanya mampu menghasilkan cuan hingga diekspor ke luar negeri. Inilah Berani Berubah,
lukisan daun jati cuan hingga luar negeri. Setelah boyong dari pondok, saya memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi di sela-sela saya nganggur itu ada anak-anak sekitar sini yang mau belajar ngaji sama saya. Saya lihat di sosial media bahwa ada salah satu seniman yang buat kerajinan dari daun jati. Dari situ saya muncul ide untuk bikin juga lukisan dari daun jati. Kebetulan di daerah sini, di sekitar sini banyak hutan jati. Saya pilih, saya sortir karena memang tidak semua daun jati bisa dilukis. Setelah saya dapatkan mana daun jati yang bagus, yang rata dan yang sudah tua, baru saya sketsa. Setelah di-cutting, baru itu saya serahkan ke karyawan saya. Untuk ngelem, untuk cat, semprot. Bekerja melukis daun jati, membuat foto-foto ulama dan tokoh-tokoh yang lain. Dari pekerjaan inilah saya dapat mempelajari lebih jauh dan bisa sedikit demi sedikit membuat figura dan memasang foto figura dengan baik. Ya, karena daun jati itu memang sifatnya kering ya. Gak bisa kita ngelukis saat basah, memang gak bisa disketsa kalau basah. Jadi harus disketsa saat kering. Saya datang ke sini karena lihat info tentang lukisan dari daun jati ini di sosial media. Karena unik, barangnya juga kualitasnya juga bagus, harganya juga nggak terlalu mahal dengan kualitas lukisan daun jati ini. Alhamdulillah lukisan ini sudah nyampe luar negeri, sudah nyampe Singapura sama Hong Kong, dan hampir seluruh kota besar di Indonesia sudah pernah pesan lukisan dari daun jati ini, karya saya ini. Berawal dari hal yang kecil, bisa menciptakan sesuatu yang besar. Yang penting tetap semangat, terus berkarya, jangan menyerah, dan ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.